Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Kamil dari kelas 1D Bimbingan Konseling Islam. NIM saya adalah 251402119. Saya di sini ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan seputar makalah yang sudah saya tulis dengan judul resensi dan juga ringkasan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada penulis sehingga penulis dapat menemukan makalah ini dengan tepat waktu. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helma Lewis MPD yang telah memberikan tugas membuat makalah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan dengan tema resensi dan juga ringkasan. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tugas tersebut telah penulis selesaikan sebelum berakhir waktu yang telah ditentukan. Oke, untuk selanjutnya kita mungkin bisa masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang penulis. Kalian tahu gak sih kalau misalnya di dunia akademik maupun akademik, penulisan resensi dan juga ringkasan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Secara umumnya kita bisa melihat kalau misalnya resensi dan juga ringkasan tuh sebenarnya gak jauh beda, yaitu sama-sama menyampaikan isi dari suatu karya, tapi dengan tujuan dan juga cara yang menyampaikan isi dari suatu karya itu yang beda. Nah, kalau kita lihat secara umum, resensi dan juga ringkasan itu sama-sama untuk menyampaikan kembali isi dari suatu karya, tapi dengan cara dan juga tujuan yang berbeda. Nah, kalau di bidang akademik, keterampilan membuat resensi ataupun ringkasan itu bisa membantu mahasiswa untuk berpikir kritis, seperti menganalisis kelebihan dan kekurangan dari suatu karya, terus juga bisa melatih keterampilan berpendapat secara objektif. Nah, kalau di dunia non-akademik, resensi sendiri bisa menjadi bahan acuan untuk para konsumen seperti penonton atau pembaca buku dalam memilih buku, film, atau hal-hal yang mereka suka. Jadi ringkasan sendiri itu bisa jadi bahan pertimbangan dan atau juga bahan penilaian sebelum kita menikmati suatu karya, begitu. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama ada pengertian resensi dan juga ringkasan, yang kedua itu jenis-jenis resensi dan juga ringkasan, yang ketiga tujuan resensi dan juga ringkasan, dan yang keempat adalah memperlihatkan contoh resensi dan juga ringkasan. Jadi teman-teman bisa tahu dan akan bisa membedakan bagaimana resensi dan juga ringkasan. Sebelum masuk ke bab pembahasan, ada tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan yang pertama yaitu penulis bisa menjelaskan pengertian dari resensi dan juga ringkasan. Yang kedua, penulis juga bisa mendeskripsikan jenis-jenis resensi dan juga ringkasan. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan tujuan resensi dan juga ringkasan. Dan yang terakhir, bisa menyajikan contoh praktis resensi dan ringkasan agar lebih mudah dipahami dan juga diterapkan. Oke, ini kita sudah sampai di bab pembahasan. Yang pertama kita akan membahas definisi resensi dan ringkasan menurut para ahli. Kalau secara umum, resensi itu adalah tulisan yang isinya ulasan atau sebuah review tentang suatu karya atau hal yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Berikut saya juga mencantumkan beberapa pengertian resensi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Doris Keraf 2001. Menurut Doris Keraf itu resensi sebenarnya memuat pertimbangan baik dan buruknya
Semi. Kalau menurut Semi, resensi sendiri dia menyebutnya sebagai pandangan serta penilaian. Sedangkan menurut Saryono, resensi sendiri menekan kritik dan apresiasi yang objektif. Dengan demikian ya resensi gak cuma menyampaikan isi karya aja, tapi juga memberikan evaluasi agar pembaca dapat mendapat gambaran kualitas dari suatu karya tersebut gitu. Nah, habis itu ada ringkasan. Ringkasan sendiri merupakan penyajian kembali isi teks secara singkat, padat dan juga jelas tanpa menambahkan opini pribadi. Jadi kita tuh semacam rangkum isi suatu karya ataupun isu yang sedang dibahas gitu. Dan dari rangkuman itu kita tidak boleh menambahkan opini atau pendapat kita pribadi. Jadi itu murni adalah isi dari suatu karya ataupun isu, cuman lebih singkat, padat dan jelas seperti itu. Nah, menurut beberapa ahli ada yang mendefinisikan ringkasan itu sebagai penyajian singkat dari karangan asli seperti itu. Nah, habis itu ada juga yang mendefinisikan ringkasan seperti menekan intisari karya dengan tetap dan menjaga keutuhan makna. Jadi udah jelas ya kalau misalnya ringkasan itu adalah sebuah rangkuman tapi tidak ada opini pribadi ataupun pendapat pribadi di dalamnya. Nah, selanjutnya pasti kalian penasaran kan, ada berapa jenis sih resensi? Pasti resensi nggak cuma ada satu kan. Resensi sudah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu resensi informatif, resensi deskriptif, dan juga resensi kritis. Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada resensi informatif. Seperti yang dijelaskan, kalau resensi informatif itu cuma menyajikan isi buku secara singkat dan umum dan menyoroti bagian penting serta kelebihan dan kelemahannya. Jadi ya nggak mendalam, kayak misalnya membahas karakter-karakter di dalamnya, watak-wataknya seperti apa, hanya membahas kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, selanjutnya ada resensi deskriptif. Resensi deskriptif itu isinya mengulas setiap bagian atau garis secara detail. Jadi kalau misalnya buku yang kita baca ada banyak babnya, itu dibahas satu-satu, kita pretelin satu-satu, cuman isinya ya tetap resensi, lebih singkat dan juga informatif dan juga deskriptif. Di sini tertulis resensi deskriptif itu biasanya untuk buku non-fiksi, cuman kalau misalnya mau menulis resensi deskriptif di buku fiksi juga sebenarnya bisa-bisa aja kalau emang niat dan juga mau ribet gitu. Resensi deskriptif sendiri tujuannya yaitu mengetahui isi, manfaat dan kekuatan argumentatif penulis seperti itu. Selanjutnya ada resensi kritis. Resensi kritis itu semacam ulasan lebih detail dari resensi deskriptif dan ada metode atau pendekatan ilmu tertentu. Terus resensi kritis juga sering banget diterapkan pada suatu karya sastra kayak novel dengan pendekatan feminis dan juga sosiologis. Jadi kalau misalnya kalian tahu beberapa novel yang membahas isu feminis dan sosiologis, setahu aku ada buku, ya judul bukunya itu Red dan Perempuan. Nah, itu juga salah satu novel dengan tema feminisme. Dan ya kalau kalian mau menulis resensi kritis dan lagi nyari novel dengan tema feminisme, bisa baca novel Red dan Perempuan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis ringkasan. Jenis-jenis ringkasan itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ringkasan abstrak, ringkasan isi, ringkasan informatif, dan ringkasan indikatif. Ringkasan abstrak sendiri itu berisi intisari
karya secara singkat, padat, dan jelas. Umumnya ada itu pada laporan, penelitian, artikel ilmiah, ataupun makalah. Nah, di situ ada ringkasan isi. Ringkasan isi sendiri menyajikan keseluruhan isi teks dengan runtut. Jadi seolah pembaca membaca karya aslinya dalam versi singkat namun tetap jelas. Selanjutnya ada ringkasan informatif. Ringkasan informatif sendiri di sini menampilkan informasi penting tapi tanpa detail. Biasanya itu dipakai buat berita, notulen rapat, ataupun dokumen kerja. Tujuannya itu untuk mempermudah pembaca memahami inti informasinya, seperti itu. Terus juga ada ringkasan indikatif. Ringkasan indikatif sendiri memberikan gambaran umum tentang isi teks dengan menyoroti bagian-bagian yang penting-penting aja, tapi nggak menjelaskan secara detail. Jenis ini tuh biasanya digunakan buat kayak katalog, daftar pustaka, atau enggak bibliografi kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan resensi, teman-teman. Yang pertama itu tujuan resensi itu untuk mendapatkan informasi ataupun pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku, seperti itu. Yang kedua, untuk memberi pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas mendapat sambutan dari pembaca atau tidak. Jadi ya seperti menjadi bahan pertimbangan kalau buku itu sebenarnya bagus apa enggak buat kita baca dan pantas apa enggak gitu. Yang ketiga itu untuk mengetahui identitas buku yang patut dibaca, mulai dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Biasanya ada beberapa judul buku yang selanjutnya itu untuk mendapat bimbingan dari penulis resensi tentang buku yang pantas dibaca. Dan yang terakhir untuk mengajak pembaca memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problem yang muncul pada suatu buku. Jadi ya semacam untuk bahan diskusi seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tujuan ringkasan. Tujuan ringkasan saya masukkan ada 5. Yang pertama yaitu ringkasan membantu menyampaikan pokok-pokok atau inti-inti pikiran utama dari suatu bacaan atau teks tanpa harus membaca keseluruhan isi. Jadi mempermudah pembaca juga gitu loh. Yang kedua, dengan ringkasan pembaca lebih cepat memahami isi dan maksud penulis asli, terutama ketika teks aslinya panjang dan kompleks. Ya sebenarnya ya tujuannya ringkasan memungkinkan pembaca memperoleh gambaran menyeluruh dari suatu bacaan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi dari bacaan yang bejibun banyak tuh, dengan ringkasan ya kita bisa menghemat waktu juga dengan bacaan yang lebih singkat dari bacaan yang aslinya. Selanjutnya ada ringkasan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengingat hal-hal penting dari suatu bacaan. Jadi dari ringkasan itu kalian menulis poin-poin penting, kalian menulis isi-isi yang emang inti-inti yang emang jadi bahan pembahasan dari materi itu. Selanjutnya ringkasan sering dijadikan acuan ketika seseorang hendak menulis ulasan, laporan, resensi, atau karya tulis yang memerlukan pemahaman isi teks secara menyeluruh. Jadi ringkasan sendiri itu bisa menjadi acuan ataupun sebagai bahan pertimbangan gimana sih bahasa yang ada di dalam resensi, laporan, ataupun karya tulis tersebut. Apakah bahasanya bisa kita mengerti atau bahasanya banyak banget kalimat-kalimat atau kata-kata yang emang sulit dimengerti atau kata-kata yang ilmiah gitu. Selanjutnya kita ke poin terakhir yaitu contoh resensi. Nah, resensi sendiri kan tadi sudah kita bahas ya, kalau misalnya dia adalah sebuah teks yang bisa jadi bahan pertimbangan ataupun bahan untuk menilai suatu karya sebelum kita membaca karya tersebut gitu. Nah, ini dia contoh resensi dari buku Laskar Pelangi, penulisnya Andra Hirata. Pasti kalian tahu
ini buku udah rame dibaca dan juga udah dijadiin film juga. Nah, kalau kalian baca resensi di sini, kalian bisa baca di sini tuh. Buku Laskar Pelangi karya Anda Hirata menceritakan perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Kisah ini mengangkat nilai persahabatan, semangat belajar, dan keteguhan menghadapi kesulitan. Nah, dari situ kita bisa melihat kan kalau misalnya si penulis resensi ini menjabarkan buku Laskar Pelangi itu bagusnya di mana dan apakah dia layak dibaca atau enggak. Contoh kalimat yang mendukung kalau buku Laskar Pelangi layak dibaca adalah ini, teman-teman bisa dilihat secara keseluruhan Laskar Pelangi sangat layak dibaca karena mampu memberikan motivasi dan sudut pandang baru tentang arti perjuangan hidup, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh ringkasan teks asli paragraf. Bisa dilihat kalau teksnya itu kan di sini panjang banget. Ada berapa kalimat aku juga nggak tahu. Terus habis itu setelah diringkas menjadi sesingkat, sepadat, dan juga sejelas ini. Bisa dilihat globalisasi adalah proses dunia membuka batas antar negara di berbagai bidang. Seterusnya seperti itu ya. Bisa dilihat teman-teman. Jadi kita bisa mempersingkat, memperpadat, tapi harus tetap jelas dan tidak ada opini ataupun pemikiran kita yang dimasukkan ke ringkasan ini, karena itu pasti akan merusak atau keluar dari ciri-ciri ringkasan sendiri, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan yang sudah saya bahas dari presentasi saya ini, resensi dan juga ringkasan adalah dua hal yang penting dalam dunia akademik maupun non-akademik. Keduanya memiliki jenis, fungsi, dan tujuan yang berbeda. Resensi itu terbagi menjadi resensi informatif, deskriptif, dan juga kritis, yang masing-masing itu menekankan tingkat kedalaman ulasan. Sementara ringkasan dapat berbentuk abstrak, berbentuk isi, informatif, maupun indikatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyampaian informasi. Baik resensi maupun ringkasan sama-sama yang bermanfaat untuk kita semua. Resensi melatih kemampuan berpikir kritis dan memberikan panduan bagi pembaca dalam menilai suatu karya, sedangkan ringkasan itu mempermudah pemahaman, menghemat waktu juga, terus juga mengingat inti bacaan dan juga menulis poin-poin penting yang sudah dibahas. Dengan demikian, penguasaan keterampilan dalam membuat resensi dan juga ringkasan akan menjadi manfaat besar bagi kita semua, tidak hanya bagi pelajar tapi juga untuk masyarakat dalam memilih karya seni yang pantas untuk dibaca, seperti itu. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jikalau ada kalimat atau kata yang memang salah atau kurang berkenan di hati kalian. Saya juga mau berterima kasih untuk dosen pengampu bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.